sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kita kembali duduk dan kita akan memeriksa firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 5. Ini ayat tidak boleh kita lupa. Kita mesti terus berulang membaca. Ayat ini ayat yang khusus ditujukan untuk murid-murid. Jadi sayang kalau murid-murid banyak yang tidak hadir sekarang ini, mereka kecelek, mereka tidak mendapat apa-apa. Ya, mereka tidak rajin mencari firman Tuhan. Kita mesti lebih rajin ya, supaya kita ada firman Tuhan dan kita ada kekuatan. Amin. Mau ada firman Tuhan, mau ada kekuatan, mesti ada kekuatan. Ada firman Tuhan, ada kekuatan. Mari kita baca di dalam Yesaya 50 ayat yang ke Yeremia. Yesaya 50 ayat yang ke 4 dan 5. Silakan baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, Allah mengendalikan situasi yang baik atau buruk dengan lidah yang bisa diatur, dan mengatur gereja Tuhan. Ya. Terus Supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, supaya di dalam apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini penting sekali, memberi semangat baru. Karena di mana-mana zaman apa saja selalu semangat itu kurang. Semangat itu menjadi takut karena ada ancaman dari pemerintah dan sebagainya. Ada yang mau dibunuh dan sebagainya. Mereka bersujud dan mereka berkamuflase, mereka takut jangan sampai mereka dibunuh. Dan ini membuat anak-anak Tuhan yang lain juga turut ketakutan. Tapi sebenarnya kita tidak boleh ada alasan untuk kita takut. Kita tidak perlu takut. Amin. Kalau kita melihat sesuatu yang mereka tidak lihat, maka kita tidak akan takut. Amin. Kita melihat apa? Melihat apa? Melihat keselamatan dari Tuhan, melihat salib daripada Yesus, melihat kuasa daripada Allah. Amin. Dan itu membuat kita tidak takut. Yang mereka lihat, mereka tidak melihat itu, mereka takut. Mereka yang lain takut, ketakutan. Terus setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seperti seorang murid. Nah, saya lidah murid dikasih dua perkara di sini. Pertama lidah murid. Yang kedua apa? Memberi semangat kepada orang yang setiap pagi ia mempertajam pendengar. Mempertajam pendengar. Jadi dua perkara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tiap pagi. Kalau kita seorang murid, yaitu diberikan lidah seorang murid untuk apa? Untuk mengucapkan perkataan yang membangun, yang membangun, tidak yang menakutkan, tidak, tapi yang menguatkan. Itu yang pertama, memberikan
perkataan murid, seorang murid, supaya dengan perkataan seorang murid itu bisa membangunkan keadaan yang tidur dari mereka semua, dan mereka akan digoncangkan dengan kebangunan rohani yang dahsyat. Dan yang kedua, diberi firman Tuhan. Melalui apa? Makan melalui apa? Kalau kita makan melalui apa? Mulut. Tapi kalau kita makan firman Tuhan melalui apa? Apa? Mulut juga, mulut rohani. Apa itu mulut rohani? Ini, telinga. Kita diomongin sama Tuhan ini. Dan kita jadi kuat, terus kuat. Nah, itu berarti kita sedang makan. Kita tidak bisa apa-apakan lagi oleh musuh. Dalam ayat yang berapa? Semangat baru. Kelima. Ayat yang keempat. B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid tuh, terus Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak terhadap berpaling ke belakang. Membuka telingaku supaya telingaku itu tidak memberontak, tapi mendengar firman, mau makan firman Tuhan. Ya. Jadi yang kedua adalah makan firman Tuhan. Kita diberi makan firman Tuhan. Ya. Seorang murid dilarang untuk bersungut-sungut, berbantah-bantah. Seorang murid dilarang untuk berbantah-bantah, tidak boleh. Mari kita baca Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan bersungut-sungut. Walaupun sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, yang berkualitas rohani yang baik, tapi kalau disertai dengan sungut-sungut dan berbantahan, itu semua percuma di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memberikan nilai yang baik. Itu dianggap satu nilai yang tidak baik. Ya. Jadi Tuhan mau kualitas. Kita sudah berada di dalam ruangan suci. Di situ tidak asal kita melakukan sesuatu pekerjaan, tapi bagaimana kita melakukan. Kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas, dengan otoritas, dengan kualitas dari Tuhan, ataukah kita melakukan ya seperti biasa kita lakukan terhadap orang lain. Kalau begitu itu sama, tidak ada nilai. Di sini kita membaca supaya sudah mengerti. Dan Filipi pasal yang coba baca Filipi pasal yang keempat, pasal 2 ayat yang ke 14. Silakan baca. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini kualitasnya di sini. Kalau pekerjaan itu bagus, sudah bisa lakukan pekerjaan yang bagus, tapi banyak perbantahan di situ, banyak sungutan di situ. Tuhan tidak bisa memberi angka 10 atau 9, 8 pun tidak, mungkin 7 atau 6 atau 5. Ya, Tuhan tidak mau melihat ada perbantahan di dalam pekerjaannya. Tuhan tidak mau ada sendiri, masing-masing kerja sendiri, dan tidak ada kerjasama. Ya, ini bagi yang letih lesu, ya, bagi yang berbantah-bantah, semangat memberikan semangat yang baru. Jadi dengan memberikan mulut kita ini diberi perkataan yang mengandung semangat yang baru, kita bisa gunakan sekarang itu kepada orang-orang yang lemah imannya. Kita kasih semangat yang baru. Ayo bangun sekarang, melayani Tuhan. Nah, mereka bangun. Nah, itu sudah jadi berkat buat semangat yang baru. Semangat baru ini penting. Dan sekarang yang kedua itu melemahkan semangat orang. Orang yang suka mengeluh dan sungut-sungut, dia merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari solusi. Orang yang mengeluh dan sungut-sungut, suka mengeluh dan sungut-sungut, itu bukan bagian dari solusi, bagian dari jalan keluar.
itu merupakan bagian dari masalah, bagian dari masalah saya ini. Banyak orang-orang yang masih banyak yang pro, yang kontra, yang macam-macam, yang bagian dari orang-orang yang masih mau cari solusi yang lebih bagus daripada solusi yang tak punya solusi lagi. Ya. Itu bagian dari orang yang bersungut-sungut, suka mengeluh dan bersungut-sungut. Itu bagian dari solusi, bukan bagian dari solusi. Ya. Ciri mengeluh yaitu merengek-rengek, berbantah-bantah, cemberut, bukannya cemberut, tak bisa ketawa, mendiamkan orang lain didiamkan, dia tidak mau ngomong dengan orang lain, mengasihi diri sendiri. Bisa, ini ada 5 perkara yang salah. Orang yang bersungut-sungut itu menyatakan karakternya. Dia yaitu bersungut-sungut itu. Ya. Dia tidak bisa terima dengan baik perlakuan Tuhan atau perlakuan iblis terhadap dirinya. Orang yang bersungut tidak menampilkan Kristus dari kehidupannya, tidak menampilkan Kristus dalam hidupnya, tapi tidak menampilkan beban-beban aku, tapi menampilkan beban-beban aku dan dunia. Itu yang kelihatan, semua beban-beban dari dunia, penuh dengan beban dari dunia dalam hidupnya dia. Hidup kita ini seperti teleskop. Teleskop itu ada di mana? Di dekat Lembang sana, di dekat Lembang. Ya, Lembang. Di situ teleskop yang satu bintang yang jauh dari bumi tampak dekat karena dibantu oleh teleskop. Bintang itu jauh sekali, tapi bisa dilihat, bisa lebih dekat, bisa lebih dekat. Seolah hidup kita itu harus menjadi sebuah teleskop yang membuat Tuhan yang jauh itu bisa menjadi Tuhan yang dekat melalui hidup kita. Bisa mengerti? Bukan melalui gereja. Wah, saya kalau di gereja saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya tidur di gereja, saya sembahyang juga di gereja, termasuk tidur juga di gereja. Ya. Tapi tidak, bukan itu. Tuhan mau supaya kita ini betul-betul dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan? Mau? Wah, kok tidak ada? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Siapa yang mau? Betul-betul Tuhan lihat semua. Ya, nanti malam sembahyang. Ya. Hidup kita harus menjadi sebuah teleskop. Kristus menjadi semakin dekat melalui kehidupan kita. Dan yang kedua, hidup kita mesti menjadi seperti mikroskop. Mikroskop itu benar-benar kecil-kecil, itu bisa kelihatan besar. Dan yang kabur itu bisa hilang kaburnya, diganti dengan macam-macam. Ya. Melalui kehidupan kita, orang akan melihat Kristus. Bukannya Kristus yang kabur, tapi Kristus yang tidak kabur, yang jelas, yang besar. Melalui hidup kita, orang akan melihat Kristus yang bukan yang kabur, tapi yang baik. Jangan sampai orang malah melihat kita yang besar. Jangan sampai mereka melihat kita yang besar. Wah, ini akunya saudara kita ini kok besar sekali. Ya, jadi bukan kita untuk menonjolkan keakuan kita, tapi kita mesti menonjolkan Kristus di dalam kita. Amin. Ya. Jadi teleskop dan mikroskop itu agar melalui kehidupan kita, Kristus yang jauh jadi kelihatan dekat melalui hidup kita. Ya. Kristus yang tidak bisa yang kecil, jauh kecil itu bisa jadi besar. Ya. Dan Kristus yang yang kabur, bisa kabur seperti itu mikroskop, itu bisa jadi dekat, nyata di tengah-tengah kita. Itu Tuhan mau supaya kehidupan kita itu jadi seperti itu. Jangan menampilkan segala yang jahat, yang jelek. Jangan. Kita anak Tuhan, kita mesti berubah. Ya. Anda akan melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih baik
Kalau Anda melakukan hal itu tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut, saya kasih contoh ya, sudah mau menyetrika, misal zaman apa? Tahun apa ini? Tahun baru, maksud tahun baru, semua pakai mesin setrika. Nah, sudah setrika sedemikian rupa supaya kelihatan baru, betul. Jangan sudah anunya itu sudah jelek. Nah, supaya baru itu mesti digosok, mesti disetrika. Tidak bisa terus ditaruh di tengah-tengah di tengah-tengah dan dia diturunkan ke bawah dan dia jadi monumen yang bagus, tidak. Jadi sudah di sini kita melihat berbantah-bantah itu dan bersungut-sungut itu dua hal yang bisa merobek. Kalau sebenarnya sudah setrika, sudah berbantah-bantah dengan orang, wah bisa kosong, bisa ini ya, bisa. Jadi orang bilang orang Kristen itu sulit, tapi saya katakan tidak. Berbantah-bantah tanpa berbantah-bantah, lakukan hal itu tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Dua perkara, tanpa berbantah-bantah dan tanpa bersungut-sungut. Kita harus melakukan itu. Mau sudah lakukan pekerjaan Tuhan apa saja tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantah. Mau? Kalau sudah mau, sudah bilang sama Tuhan, saya mau, saya tidak bisa tapi saya mau. Tuhan akan memberi kemauan sudah akan diberi kebisaan. Amin. Dua hal ini dapat menghentikan urapan Roh Kudus. Berbantah-bantah dan bersungut-sungut ini bisa menghentikan urapan Roh Kudus. Kalau sekarang sudah menyampaikan pujian dan penyembahan, sudah juga mungkin menyampaikan nyanyian, sudah itu urapan Roh Kudus bisa hilang. Kalau sudah ada roh berbantah-bantah dan roh bersungut-sungut, walaupun satu sudah tidak bersungut-sungut, tapi masih ada bekasnya, itu masih ada, dan itu sudah jadi black, jadi hitam. Kalau ada tanda-tanda seperti itu. Dua hal ini menghentikan urapan Roh Kudus. Orang bilang kehidupan Kristiani itu sulit. Banyak orang bilang, kehidupan Kristiani itu sulit. Mesti pikul salib itu sulit. Siapa yang bisa pikul salib? Daging tidak bisa pikul salib. Kita tidak bisa pikul salib. Kita omong kosong kalau kita bilang kita pikul salib. Betul? Tidak. Ternyata banyak orang yang pikul salib juga, yang rela sampai hari ini. Namun kalau fokus Anda kepada kesucian, hasilnya Anda bersungut-sungut. Kalau fokus Anda kepada kesulitan, bukan kepada yang terbuka, tapi kepada kesulitan. Lalu fokus Anda kepada kesulitan, hasilnya Anda bersungut-sungut, berbantah-bantah. Kalau sudah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, jadinya bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tapi kalau sudah berfokus kepada Kristus, maka saudara akan menjadi pemenang sampai selama-lamanya. Amin. Sister memenuhi bayi di depan. Ini nanti lain kali saja saya bisa. Di sini kita lihat, kita ini sekarang kapan Anda tergoda untuk mempersalahkan Tuhan? Kapan sudah tergoda untuk mempersalahkan Tuhan? Siapa yang tidak pernah menyalahkan Tuhan? Coba angkat tangan. Yang tidak pernah menyalahkan. Saya sendiri pernah menyalahkan Tuhan. Sudah tidak ada. Semua pernah menyalahkan Tuhan? Pernah? Siapa yang tidak pernah? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, ya, mau apa? Ya, tidak salahkan juga. Salahkan. Ya. Semua pernah menyalahkan. Ya. Pada saat kita dalam jalan tersesat dan sebagainya, kita salahkan Tuhan. Nah, ketika kapan Anda tergoda untuk mempersalahkan Tuhan? Ketika masa sulit datang. Masa sulit itu malapetaka. Satu waktu itu, mari kita baca 2 Raja 6. Itu sama 2 Raja. Ayat yang ke-33. 2 Raja 6. Ya.
Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Daripada Tuhan. Ayat 33. Daripada Tuhan, ya betul. Coba lagi sekali. Ayat pasal 6 ayat 33. Satu Tawarikh. Dua raja-raja. Maaf, dua raja-raja. Ya, mari. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Malapetaka ini daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Apa aku mesti berharap lagi sama Tuhan? Aku tidak mau berharap sama Tuhan. Di sini kita lihat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-33. Baca baik-baik ya. Ini malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap pada Tuhan lagi? Jadi sudah ada dua perkataan yang dia ucapkan. Sesungguhnya malapetaka itu satu adalah daripada Tuhan. Kedua, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Tak perlu berharap sama Tuhan. Ini semua malapetaka ini dari Tuhan. Dia punya negeri kecil, itu Samaria, kota Samaria, satu kota itu ibu kota, dan itu sudah ditutup rapat sama itu yang keluar masuk jualan apa tidak tahu tape atau apa. Terus kemudian dia tidak bisa menjual karena nanti diterompol masuk orang musuh masuk, jadi dia kalah. Tapi dia sudah memberitahu sama rajanya bahwa kamu saya periksa tidak boleh ada makanan masuk keluar di situ. Kamu akan saya diapakan? Tidak boleh makan sampai mati. Tidak boleh ada bahan makanan. Semua makanan dikeluarkan. Mereka lebih kuat daripada bangsa Israel. Jadi ini rajanya ini marah. Raja Israel ini marah. Masa kita ini disuruh mati, bunuh diri namanya. Mereka mencoba untuk minta tolong Raja Yehuda, tapi tidak ada orang mau tolong Raja Israel. Raja Israel sendiri tidak ada satu orang yang bisa menolong dia. Padahal dia itu menyembah berhala-berhala. Semua dia sembah Bapak, dia dekat menyembah Bapak, tapi dia juga menyembah berhala. Kami juga tidak mau menyembah apa yang seperti dia sembah. Tapi dia salah sendiri. Siapa yang tolong dia? Tidak ada yang mau tolong dia. Semua yang disembah sama dia itu semua masuk di dalam tanah, di bawah tanah. Tidak mau menolong. Apa yang terjadi? Ini perkataan orang bodoh. Dia bilang apa? Ayat yang keberapa ini? Ayat 33. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Ini perkataan orang tidak takut sama Tuhan. Mengapakah aku berharap pada Tuhan lagi? Mengapa aku berharap sama Tuhan? Tidak usah. Tuhan tak mau tolong saya, tidak usah. Ya, begitu maksudnya. Dia sudah tinggalkan Tuhan, dia membelakangi Tuhan, dia tidak mau minta tolong Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Wah, luar biasa. Besok akan ada jalan keluar. Ya, mereka Tuhan sudah bilang sama Elisa. Elisa memberitahu kepada besok. Tapi raja ini tidak percaya. Bagaimana kita ini dikelilingi dengan semua tentara-tentara dari musuh. Kita tidak bisa keluar masuk, bawa makanan masuk tidak bisa, keluar juga tidak bisa. Bagaimana? Anak bayi itu ada yang sudah disembelih, mati, sembelih. Hari ini mati yang satu, besok mati yang satunya.
semua disembelih oleh ibu-ibunya karena mereka tidak bisa tahan, tidak ada makanan. Tapi kunci ada di tangan Raja Israel sebelum dia melawan Tuhan. Dia tidak takut sama Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan masih baik sama dia. Mestinya dia merendahkan diri kepada Allah dan mengkoreksi diri. Betul? Kalau saya menghadapi soal seperti begitu, apa sebenarnya saya menentang ada gempa bumi, biar gempa bumi datang, saya akan hancurkan tuh gempa bumi. Ini orang tidak masuk akal omongan. Mestinya dia merendahkan diri. Tuhan, saya mau merendahkan diri, saya mau menjadi sesuai seperti Tuhan kerjakan, mengkoreksi dia diri. Mengapa Tuhan mendatangkan malapetaka? Karena ada dosa. Itu sudah ada dosa, makanya Tuhan mendatangkan malapetaka. Kalau Tuhan mendengar malapetaka, mendatangkan malapetaka, maka Tuhanlah yang berkuasa membatalkan malapetaka. Amin. Kalau Tuhan yang berkuasa mendatangkan malapetaka, berarti Tuhan saja yang berkuasa untuk membatalkan malapetaka itu. Dia Tuhan yang menciptakan senjata hebat, adalah Tuhan yang berkuasa menciptakan juga senjata yang lebih hebat. Amin. Betul? Nah, dan dengan begitu dia berkuasa untuk membuat senjata yang lebih hebat dan senjata pemusnah. Seperti sekarang Israel ini perang dengan di sana di Gaza ya. Itu Gaza itu dia sudah punya alat-alat komplit. Itu dia kalau dia menuju ke Israel, dia mau bombardir di sana itu jalur Gaza. Nah itu banyak itu apa yang ditebarkan di situ itu ranjau-ranjau. Ya. Tapi Israel pintar. Israel dia lihat kalau itu orang-orang musuh dari Israel itu menyampaikan apa itu sebentar saya minum dulu. Itu rudal ya mau dihancurkan di tempatnya Israel. Itu rudal sudah masih jauh, belum masuk di Israel, sudah dijaga di situ. Ya. Jadi nanti kalau dia jalan di situ, dia jalan tidak usah nabrak, jalan begini saja. Beda berapa senti, 1 meter atau setengah meter. Terus di situ diledakkan sama Israel. Dal. Nah, ini ikut ledak semua, mati, orangnya mati dan semua rudal-rudalnya tidak ada yang berhasil, semua mati. Pintar sekali. Amerika kalah dengan Israel. Israel itu otaknya 10 kali lebih pintar dari kita. Kita dianggap otak ayam sama dia. Ya betul. Itu waktu Amerika dia masuk di Iran, dia dimasukkan di dalam itu tahanan ya, karena dia menyelundup masuk. Israel bilang, coba beri kesempatan kami masuk, kami yang serang mereka. Tapi mereka tidak mau. Amerika takut malu, kok negara kecil menolong Amerika. Jadi enggak. Tapi kalau diizinkan, Israel bisa masuk dan dia bisa keluarkan semua tawanan itu. Dia punya otak, wah banyak akal yang baik yang dari Tuhan. Jadi ini sedikit saya membicarakan tentang ini. Israel ini akan menjadi peran yang besar di dunia ini nanti. Israel ini akan menjadi tiang penopang yang luar biasa. Banyak orang akan ditolong dari Israel karena orang Israel itu sekarang kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mau macam-macam. Mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, tapi mereka menyembah kepada Tuhan. Jadi Tuhan janji, kalau kamu menyembah kepada aku lagi, kamu tidak menyembah macam-macam, kamu menyembah kepada Tuhan Allah Yehova, maka aku akan jadikan kamu satu bangsa yang lebih dari bangsa yang lain, lebih daripada Amerika, lebih daripada semua bukan Amerika saja, sama itu yang Eropa juga semua kalah. Ya, kalau terjadi perang dunia ketiga nanti
Ini di Amerika ini kalah, tapi ini siapa? Ini bisa menang. Nah, ini luar biasa. Kalau Tuhan mendatangkan malapetaka, maka Tuhanlah yang berkuasa membatalkan malapetaka. Amin. Kalau Tuhan yang berkuasa mendatangkan malapetaka, ini aku yang mendatangkan. Aku datang sekarang. Malapetaka didatangkan, bom di. Maka aku juga yang berkuasa menahan malapetaka itu. Jangan. Bisa mengerti? Kalau dia yang berhak meluncurkan itu semua bom bunuh itu, berarti dia sendiri juga yang berkuasa untuk menarik itu. Jadi saudara, kita tidak usah takut, Tuhan itu begitu baik saudara. Dia Tuhan yang menciptakan senjata hebat. Dia juga sombong menciptakan senjata yang lebih hebat dan pemusnah. Jadi saudara, mari kita ini sekarang sudah dekat dengan zaman akhir. Sebuah contoh, Israel makan mana pertama kali. Mana itu bagaimana? Rasanya bagaimana? Seperti apa? Pahit? Seperti bagaimana? Pahit? Apa? Pandu. Oh. Ya. Coba kita baca. Keluaran 16 ayat 31. Keluaran 16 ayat 31. 16. Ya. 16 ayat. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar. Ya. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Seperti ketupat. Ketumbar. Kok ketupat? Wah, ini ketupat tadi ketemu sama ketupat repot kan? Pikir lagi. Ya. Jadi bukan ketupat ya? Apa? Nah, ayat berapa tadi? 31. Ya. Coba lagi sekali baca. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Siapa yang punya kue madu? Nah, jangan dibawa sini, ya. Makan sendiri. Tapi bagaimana? Manis loh. Nah, itu rasanya kok manis atau tidak? Waktu pertama kali bangsa Israel makan itu manis. Coba kita baca ayat yang keberapa itu? Bilangan 21 ayat 5. Tolong baca. Bilangan 21 ayat 5. Itu ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawang Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Ada air dan ada roti terus. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami telah muak. Jadi makanan ini yang hambar ini. Hambar itu apa? Manis? Tidak. Hambar itu apa? Buang. Tak enak. Hambar itu anyep jejet. Ya tidak masin, tidak hambar, jadi ya tidak enak. Dan kami telah muak. Baru makan sudah. Kenapa kok? Rasanya tadi dikatakan di dalam 1 Samuel itu rasanya seperti manis madu, kue madu yang manis. Ya memang Keluaran bilang, saya bilang. Nah, saya baca Keluaran 16 ayat 31. Keluaran 16 ayat 31. Manis seperti madu. Tapi kenapa pada waktu pertama kali Israel makan hambar? Bilangan 21 ayat 5. Hambar. Kenapa? Mana rasa manisnya? Rasa manisnya itu sudah tersapu. Sini ada rasa manisnya sama bawahnya. Itu sudah tersapu dengan apa? Dengan dihentikan dengan keluhan apa? Keluhan dia tidak lagi mau makan. Dia merasa tidak bagus, tidak baik makanan. Dia berkata sikir kan, bertindak, saya tidak mau, saya
berusaha tapi saya tidak mau. Kekang di mulut kita, kendali kata-kata Anda. Mazmur 39 ayat 2, mari. Ini ayat-ayat yang terakhir. Kendalikan kata-kata Anda. Ya, ayat 2. Ya. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku masih mau menahan ini lidahku dengan kekang kuda, tahu itu kan ada kekangnya, supaya lidahnya jangan menjulur keluar sampai nanti dia mabuk bisa selamatnya. Jadi bisa, tapi tetap Tuhan tidak mau pakai ini ya. Bisa kekang di mulut kita. Kapan kendalikan kata-kata Anda mengendalikan kata-kata Anda? Kapan terakhir kali perkataan Anda membawa Anda dalam masalah? Kapan terakhir kali Anda membawa perkataan Anda dalam permusuhan dengan seseorang? Bertengkar, muka face to face dalam mulut saudara. Kapan? Itu mari kita perbaiki semua ya. Membawa Anda dalam masalah. Kapan orang lain tersakiti oleh keluhan Anda, tersandung dan menjadi lemah karena kesandung kepada saudara. Mari kita perbaiki saya. Dan ini penting sekali. Mengapa kok setiap hari Rabu kita makan perjamuan suci, supaya kita disucikan. Tuhan Yesus bilang kalau kita sudah dimandi Jumatnya ya, kalau kita setiap hari Jumat sudah mandi firman, kita tidak perlu lagi mandi, betul? Tak baptis lagi setiap hari Jumat ada baptisan air, jangan. Tapi perlu kakinya saja yang digosok. Tuhan Yesus bilang kakinya saja gosok. Kaki sudah mau digosok, mau dicuci, mau. Ya ini Simon bilang jangan Tuhan. Wah, Simon sombong. Jangan, saya tidak mau. Saya ini orang berdosa. Tuhan Yesus jangan menggosok saya. Lantas Tuhan bilang, Simon, kalau kamu tidak aku gosok, kamu tidak mendapat bagian bersama aku. Wah, dia kaget. Dia balik miring 180 derajat dan dia bilang, saya mau sekarang. Kamu ini tadi tidak mau, sekarang maunya ngerot, maunya jepret-jepret begitu. Nah, tapi Tuhan bilang, tunggu, sabar. Jadi kita perlu tiap hari ini, sebab zaman dulu kita ini jalan tidak pakai sepatu, jalan pakai terompah, betul. Jadi kena orang, kita lihat orang, dia tidak mau lihat kita juga tidak mau lihat, kita sudah salah, kita sudah bermain salah. Jadi mari kita mau fungsikan semua apa yang kita perlu fungsikan dengan perjamuan suci, dengan firman, dengan segala macam perkara kita kerjakan itu. Dan nanti saya lihat, saya akan mengalami kemajuan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya akan melayani, saya bukan dilayani, saya bukan pemurid, tapi saya murid, bukan murid-muridan, bukan, tapi saya sungguh-sungguh murid. Amin, amin. Ya, mari sekarang saya mau ajak saya bangkit berdiri dan